saya sering sharing lah dengan ayah saya waktu itu terkait bagaimana politik-politik di dunia ini. Jadi justru saya tuh kalau ini fun fact ya. Iya. Saya dari SD itu bahkan udah tahu sejarah-sejarah perang dunia itu. Juga alhamdulillahnya masuk ke komunitas lah, komunitas generasi baru Indonesia. Gen B Dan ya. ya Gen B lah itu istilahnya. Dan memang itu merupakan komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Komunika Raya, Komunikasi Indonesia Raya. Di mana podcast itu adalah YouTube yang paling bergengsi ya. Di mana dalamnya mengandung kebersamaan, keikhlasan, berdikari, ukhuwah Islamiyah, dan yang paling penting adalah kebebasan. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Di mana kita akan belajar bersama dan kita juga sharing-sharing bahwasanya kualitas mahasiswa itu bisa ditingkatkan dari bagaimana dia meningkatkan kualitas dirinya, lingkungan yang mendukung bagaimana dia itu bisa terus berkembang. Oleh karena itu, kita kenalkan Fauzi Ahmad. Oke, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Boleh perkenalkan dulu nama daerah mungkin? Oke, mungkin perkenalan ya. Nama Fauzi Ahmad Ramdhani dari Hubungan Internasional 6 dan asal dari Tasikmalaya. Oke. Awal pertama kali mau masuk ke Gontor itu terutama di Unida gitu ya? Bukan karena kata orang bukan karena Gontor ya, pondok alumni? Iya, Pondok mana tuh? eee, memang latar belakang saya dulu, saya alumni dari Pondok Alumni Gontor, itu di Tasik sendiri, itu nama pondoknya itu Darussalam Tasik. Tetapi memang secara nilai kami punya kedekatan yang luar biasa dengan Gontor tersendiri, dan juga itu yang menginspirasi saya. Wah, saya nih bisa, karena nilai-nilainya sama dengan Gontor, saya bisa nih masuk Gontor, kayak gitu. Gitu. Iya. Atas dasar apa? Mungkin, penawaran, "Ayo, masuk ke Unida," atau, ini karena Gontor langsung gimana tuh? Mungkin itu secara personal memang itu, saya menginginkan Unida Gontor memang sejak dari dulu, karena saya merasa pertama mungkin ceritanya dulu punya wali kelas lah, terus punya pernah lihat-lihat orang Gontor nih, kadang kalau melihat orang Gontor tuh, keren banget nih orang, kayak gitu kan, Iya. kayak nah justru di balik, makin masuk ke, apa ya, ke kelas SMA mungkin karena memang sistemnya di saya itu ada campur lah, ada dari KMI Gontornya, ada dari Kemendikbudnya. Ketika saya mulai masuk SMA itu, saya mulai terbuka lah. Wah, orang Gontor yang ke sini keren-keren lah Iya, istilahnya, betul. orangnya keren-keren, saya juga terinspirasi. Justru di titik itu saya mulai tertantang, Mmm, "Ah, saya bisa nggak nih masuk Gontor?" mmm, Nah, kayak gitu. Saya bisa nggak, setara gitu, maksudnya dalam artian, maksudnya yang namanya pusat sama pondok ini nggak nggak selevel lah yang level enggak sesuai. dalam segi pendidikan. Tapi saya justru itu menjadi saya tertantang. Wah, saya bisa nggak nih, duduk bersama gitu, selevel dengan orang-orang Gontor itu yang mungkin, menginspirasi saya waktu itu. Dan alhamdulillahnya memang, tercapai gitu, masuk ke Unida Gontor yang memang itu, istilahnya salah satu tujuan utama dari Piagam Wakaf lah istilahnya. Wah, gila sih. Selain itu, karena berarti ingin meningkatkan kualitas dari menyesuaikan standar dirinya yang sebelumnya, pondok alumni yang satu alur juga, tapi karena merasa kurang level ingin meningkatkan levelnya, jadi masuknya ke Unida. Karena memang Unida itu menerima semua golongan juga kan, jadi ada istilah juga, apa namanya, NK ya? Iya, Non KMI. Jadi dia nggak non KMI itu, dia itu nggak murni dari Gontor, jadi lulusan Gontor nggak ke Unida, tapi dia ada keterpanggilan, ya contohnya kayak teman kita ini, yang tertarik dari endorse-nya Gontor istilahnya. Jadi Gontor ini karena sudah meningkat kualitasnya mendunia, jadi tertarik, wah kayaknya Unida juga bisa bisa lebih baik gitu ya. iya, Ngomong-ngomong nih, apa yang menyebabkan atas dasar gini, kan pondok ya, biasanya nggak jauh-jauh mungkin cuman public speaking ya kan, iya, atau enggak belajar kitab gini-gini. Yang bikin tertarik masuk hubungan internasional tuh apa? Kan itu hubungannya politik gitu ya? iya.
Oke, ini menarik nih, pertanyaan yang memang pasti ditanyain semua orang, "Kenapa dulu ngambil HI?" Nah, ini, ceritanya dulu kayak gini, memang saya dari sejak kecil lah, itu sering dikasih buku, memang ini kan secara personal ya, Iya. sering diberi buku oleh ayah saya sendiri itu memang terkait buku-buku yang memang itu berhubungan dengan politik, dengan filsafat kayak gitu. Nah, pertamanya saya memang tertariknya dengan dunia filsafat kayak gitu. Dunia filsafat, oh oke nih, saya seru di sana karena di sana main logik lah kayak gitu. Nah, tetapi pas makin besar, makin mulai tumbuhlah SMP, SMA itu ketertarikan saya di dunia memang yang bukan di dunia sih ya, ke ranah politik itu Iya. mulai tumbuh lah. Saya sering apa ya, sering sharing lah dengan ayah saya waktu itu terkait bagaimana politik-politik di dunia ini. Jadi justru saya tuh kalau ini fun fact ya, Iya, saya dari SD itu bahkan udah tahu sejarah-sejarah perang dunia itu. keren. Justru itu yang melatar belakangi saya. Masuk SMA itu saya makin tertarik, makin ini, dan ketika memang dipertemukan dengan Gontor, di Gontor ini ada hubungan internasional. Dan yang uniknya lagi, hubungan internasional di Gontor ini memang berdasarkan pada Islam. Mmm, Wah, itu kan unik banget ya, iya karena betul. saya, sebaca saya di buku-buku yang memang, saya waktu SMA sering baca buku terkait HI juga memang itu nggak ada Islam-Islamnya. Mmm, Tapi ketika memang dipertemukan dengan Gontor, itu menarik kata saya. Wah, ini okelah, saya udah dulu apa ya istilahnya, tertantang pengen masuk Gontor, ada HI juga kan itu udah paket komplit lah. Oh, makanya saya, "Ah, ini udah cocok, cocok saya gitu. saya saya masuk sini," kayak Oh gitu. ya. Ada yang berbicara juga ya, mengkritik bahkan mengomen kayaknya, pencapaian apa aja sih, Fauzi ini kali ini sampai detik semester 6 ini udah pernah ikut apa aja, ikut organisasi apa aja ingin tahu gitu? Oke, mungkin, mungkin untuk organisasi ya, untuk organisasi sendiri memang untuk di lingkup kampus saya, dari semester 3 saya HMP juga ya, semuanya juga pastilah kalau di Unida kan HMP, saya di bagian eksternal, sebelumnya juga saya terlebih dahulu dikaderkan lah dari semester 3 itu udah masuk di kader eksternal, masuk semester 4 jadi HMP di eksternal juga, terus di saat yang berbarengan juga di Dema saya dikaderkan juga, di bagian eksternal juga. Kenal juga. Karena mungkin ya orang lihatnya mungkin, "Oh ini anak berpotensi di, negotiating lah mungkin untuk, cara ngomongnya atau misalkan cara dia berkomunikasi dengan orang lain oke lah makanya saya mungkin ditaruh di eksternal. Terus di samping di Dema juga, eee, saya juga berkesempatan mungkin ya di organisasi eksternal kampus itu di FKM HI. Di FKM HI saya kebetulan ngambil di divisi sosial lingkungan dan di sana saya juga banyak belajar lah bagaimana dinamika organisasi luar lah kayak gitu, karena memang FKM HI ini dia tergabung dari beberapa kampus besar di Indonesia, dan untuk saya sendiri itu di koordinator wilayah 6, ada univ-univ lain juga, dari mulai, Nusa Tenggara Barat sampai Jawa Timur itu univ-univ HI semua di sana dan memang saya belajar banyak lah di sana. Di sisi lain juga saya, di FKM HI menjabat, dulu meskipun secara periodik itu bisa dihitung sebentar, saya menjabat sebagai admin website nasional karena memang ada dinamika lah istilahnya dan makanya diserahkan lagi ke Universitas Islam Gontor itu ya memang yang kebetulan itu saya sendiri yang megang. Terus Keren keren. ya di semester akhir juga ini, di semester 6 ini, saya juga alhamdulillahnya masuk ke komunitas lah, komunitas Generasi Baru Indonesia. Genbi ya? Ya Gen B lah itu istilahnya dan memang itu merupakan komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia kayak gitu. Dan di sana juga saya makin tertantang nih karena memang, apa ya, Gen B ini bisa saya katakan, eee, komunitas yang bagus. Mmm, Karena hierarkisnya itu langsung di bawah naungan Bank Indonesia. Wah iya jadi program kerjanya juga harus sesuai nih dengan, tujuan-tujuan Bank Indonesia kayak gitu. oh gitu. Tapi kata orang tuh jadi gimana ya, kepake di mana-mana itu pasti resikonya capek ya gitu. Iya, Tapi dari pengalaman sendiri gimana? Atau asik aja itu memang balance sama diri sendiri atau gimana tuh? oke. Pasti, ketika orang memang saya yakin, di Unida ini terutama ya, mahasiswanya itu pasti dipakai segala bidang, Betul. terutama dalam kepanitiaan kampus. Siapa sih di Unida yang memang dia kegiatannya tuh hanya, apa ya, masuk kuliah atau keluar kelas udah ke kamar nggak ada pasti. Pasti semuanya
jadi panitia ospek kan, jadi panitia apapun itu atau gabung di HMP, gabung misalkan di UKM itu pasti. Nah, untuk saya sendiri karena kebetulan saya dulu pernah berbarengan tuh 3 langsung GNB, FKM, sama Dema. Itu emang lumayan agak complicated ya menurut Iya. saya. Dan tetapi justru itu, secara tidak langsung itu melatih diri kita untuk apa, untuk manajerial waktu. Nah, mungkin yang bisa saya, pelajari dari manajerial waktu itu, bagaimana kita menentukan priority scale, mana dulu nih yang harus diprioritaskan. Karena terkadang memang saking, padatnya ya, itu kadang tabrakan. Saya bahkan pernah tuh Zoom barengan tuh 2 3 langsung kayak gitu. Agenda habis ini, agenda ini habis gitu. Itu kadang 10 sehari itu Zoom gitu, ada rapat lah, ada apapun itu apa ya istilahnya, tapi justru itu melatih diri saya. Di sisi lain akademik saya harus juga terjaga, mungkin, organisasi atau misalkan kemampuan saya yang kemampuan non akademik saya harus terjaga, makanya lahirlah saya merumuskan konsep nih, priority scale pokoknya gimana cara karena saya yakin ketika memang kita lulus nanti juga dari Unida itu kadang, apa ya istilahnya, pasti dihadapkan juga yang kayak gitu. Mungkin nanti ketika sudah berkeluarga kan juga kayak gitu. Ada waktunya ngurus anak, istri, pekerjaan. Ya itu kan harus membutuhkan namanya priority scale. Mana dulu nih yang nggak bisa ditinggalin ya, betul. Itulah inti konsepnya tuh kayak gitu. Ketika memang mungkin teman-teman semua memang nanti dihadapkan dengan yang kayak gitu. Ya, betul. Jadi untuk diharap diingat ya bagi kalian yang masih kupu-kupu, kuliah pulang, nih dari orang kepake. Jadi gimana caranya biar kamu itu bisa kepake itu show your action gitu. Kamu tunjukkan apa kemampuan kamu aktif di hal itu, tapi ingat apa yang kamu lakukan itu pasti ada the risk-nya. Maksudnya ada resikonya akan terjadi. Buktinya tadi 1 hari full kegiatan dari 3 organisasi, tapi bisa tetap pede dan tetap terjaga, akademiknya terjaga, non akademiknya terjaga. Jadi mau penasaran lagi ya jangan ke mana-mana, asik. Oke, ada pertanyaan juga nih katanya orang, katanya itu Kak Fauzi itu orangnya teguh pendirian dan gak mudah tergoyah sama lingkungan, bener gak sih? Ya, saya nggak tahu ya karena memang itu penilaian subjektif Iya orang kan. iya Tapi kalau misalkan memang itu bentuk respons dari orang, karena saya itu tipikal orang yang melihat atau men-judge diri saya itu berdasarkan respons orang. oh gitu. Kalau memang itu respons dari orang, berarti saya agree lah. Dalam bentuk apapun itu, meskipun subjektivitas orang itu beda-beda ya. Iya Ada yang misalkan orangnya nggak suka otomatis, output-nya negatif. iya, Ada yang suka output-nya positif. mmm, Saya kadang menerima semuanya karena, mau tidak mau kita nggak bisa apa ya, nggak bisa deny itu. Itu merupakan respon, atau misalkan itu merupakan feedback dari apa yang kita keluarkan sendiri. betul. Ada orang yang memang meskipun itu negatif berarti otomatis dia nggak suka dengan, penyampaian saya atau, keberadaan saya, ya saya terima itu. Berarti saya harus evaluate diri saya kayak gitu. Tapi kalau soal teguh pendirian ya insyaallah lah saya, apa ya, meskipun ya, ini apa ya, ini apa ya, justifikasi dari diri saya sendiri aja. Iya Saya kadang memang kayak gitu karena memang dulu Eee, lama saya berkecimpung terutama ya dalam konteks organisasi, iya dulu di Mahat juga saya ini bukan ini ya, bukan sombong atau apa, iya, tapi ini justru saya kira untuk motivational compliment lah untuk teman-teman semua. Kadang karena berbagi pengalaman itu penting ya. betul. Ketika saya dulu di pondok itu memang saya, sering dikasih amanat yang memang itu tuh kepalanya, Oh gitu, kayak gitu. Jadi otomatis tertutup lah ya. iya kayak gitu, secara tidak langsung itu membentuk diri saya. Apa ya istilahnya, yang namanya kepala ya nggak boleh, Iya, goyah, iya betul. harus teguh. Kalau kepalanya oleng ya sebadan-badannya juga Iya, oleng betul gitu. betul, Nah iya. terus di sisi lain juga memang saya di keluarga itu anak tunggal. Ya ini personal aja ya, Iya, oh, latar belakang personal atau jadi kadang saya tuh, ya di rumah atau di apapun itu kadang, saya tidak menggantungkan diri lah. Bukan, kadang apa ya, bukan dalam artian, apa ya, anak tunggal itu kan apa ya, ya terus kepake gitu. nah, saya itu kadang kayak gini, kadang ada narasi, "Wah, anak tunggal pasti manja," kan. Saya tuh pengen ngerubah narasi kayak gitu. Justru anak tunggal itu harusnya orang yang, apa ya, dia secara mental tuh kuat. Karena dia tidak punya adik, tidak punya kakak, ya udah bergantung pada dirinya sendiri. Dan itu yang menjadi memang
menjadi apa ya, menjadi visi saya sendiri memang udah yang bisa nolongin diri saya sendiri itu, ya kaki saya sendiri atau diri saya sendiri. Nggak ada tempat bergantung kecuali diri saya sendiri. Makanya mungkin kalau orang lain bilang saya teguh kadang memang, saya justifikasi aja mungkin ya bisa dibilang kayak gitu meskipun ya kadang ada respon orang tuh menganggap, itu tuh egois kayak gitu. Nggak mau menerima kritikan orang atau misalkan dia terlalu berkutat dengan idenya sendiri. Kadang orang tuh kayak gitu. Tapi it's okay, saya juga itu merupakan apa ya, instrumen lah buat saya Iya. evaluasi diri kayak gitu mungkin. Tapi ini loh, ada yang bilang juga, berarti kalau memang udah ada titisan orang tua juga kan, mungkin orang tua juga support kan, perihal tadi yang, udah senang ngasih buku juga dan memang udah menggeluti di bidang itu gitu. Ada yang ingin tahu lagi nih gini, biasanya mungkin ada faktor didikan orang tua sih atau gimana atau yang menjadi, karena dari faktor-faktor tadi internal itu kan, keluarga dan ayah juga ngasih kayak gini, jadi punya kekuatan diri juga yang mana mungkin itu bisa jadi, apa, jadi permasalahan orang lain juga mungkin karena, "Ah, dari dulu orang tua saya gini-gini aja, dari dulu orang tua saya begini-gini." Kan kebanyakan orang kan beralasan gitu kan. Iya. Nah, kalau dari versi sendiri gimana tuh? Memang saya akui memang faktor parenting itu merupakan hal penting. Karena ketika memang parenting itu kan dia mulainya di awal, Iya. start di awal, itu menanamkan nilai-nilai. Jujur saya tuh tipikal anak yang memang jarang dimarahi, Oh gitu. jarang jarang banget dimarahi, bahkan saya dibentak sama ayah pun, ayah saya juga itu jarang, Jarak. jarang banget. Dan, secara tidak langsung memang itu yang membentuk, apa ya istilahnya, value-value yang ada di diri saya. Kadang saya ngerasa tapi saya tidak bisa mengeneralisir semua orang Iya. bisa sama kayak saya, Iya. tapi yang ini yang saya rasakan. Ketika memang kita, apa ya istilahnya, dibentuk dengan parenting yang sedemikian rupa, itu kadang membentuk respon diri kita. Nah, Mhm. beruntungnya nih mungkin ya, beruntungnya saya itu responnya itu bukan tipikal ya, karena saya gak dimarahi saya boleh dong saya Iya. ya udah, saya nggak kayak gitu. Ya saya responnya kadang justru itu tuh menjadikan beban bagi saya. So, Oh. saya mikirnya kayak gitu. Saya tuh nggak pernah dituntut harus kayak gini, harus kayak gitu. Tetapi kadang saya tuh berpikir lain, kalau misalkan memang orang tua saya nggak nuntut apapun, Heeh. berarti saya harus ngasih lebih dong ke mereka, Iya, betul betul. secara tidak langsung. Karena justru karena apa ya istilahnya, karena mereka tidak, dalam artian ya, tidak melakukan pressure apapun, setidaknya saya tuh ada yang bisa ditunjukkan kalau misalkan semuanya berjalan flat aja, nggak ada pressure, nggak ada apa, itu kan malah terkesan, "Ngapain kayak hampa hampa." Iya, hampa kayak gitu. Tapi justru itu ya mungkin yang dulu saya mindset-nya, "Iya ya, saya tuh dulu nggak pernah dimarahin, nggak pernah ini, tapi kalau saya malah gini-gini aja, nggak meningkat, itu malah jadi hampa." Jadi saya gimana caranya membentuk mindset, "Oke lah, saya nggak pernah ada pressure yang memang itu bersifat dari keluarga atau apapun itu, tapi justru itu yang membentuk mindset saya. Saya harus lebih berdikari, pokoknya gimana caranya, saya harus bergantung pada diri saya sendiri, biar ya setidaknya membanggakan orang tua lah." Iya, pasti. Jadi ya buat kalian-kalian yang mau mau alasannya anak tunggal, anak bungsu, anak anak pertama tuh apa namanya? Anak sulung. Anak sulung ya itu. Iya, Jadi sebenarnya tuh faktor parenting itu memang penting, tapi itu muncul dari mana kamu berinteraksi di lingkungan kamu ya, bagaimana sikap kamu di masyarakat, dengan teman-teman kamu, yang itu akan membentuk diri kamu gitu. iya, Ya buktinya, dulu ya berpikiran kalau memang kita nggak dijewer gitu ya bahasanya jewer, dijepret gitu kayak kita mikir, "Ah kita butuh kebebasan." Nanti kalau kita udah masuk ke SMP, SMA, kita mendapat kesempatan naik motor gitu-gitu sebagainya kan. iya, Kayak gimana reward yang dulu kalau udah lulus SD kita merasa bebas. Tapi harus diingat karena ketika kita masuk ke ranah dewasa ya, terutama mahasiswa kayak gitu, kita semua itu akan menostalgia perihal itu semua. Itu rasa-rasa tuh kayak ada penyesalan pun ada gitu. Saya sendiri pun dulu gitu, iya, ngerasa gimana ya, hidup itu cuman, "Ya udah terserah kamu aja," atau gimana itu. Kalau saya sendiri sih tipikal dari didikan orang tua sendiri ya, apa yang kamu mau tuh ya silakan, tapi masih diarahin dengan orang tua gitu. Jadi, ya kamu, boleh explore, boleh main ke sini, tapi setelah itu tuh pasti ditanya, "Kamu habis ngapain?" "Ya yang kamu lakukan itu nggak boleh," gitu. oh iya, Jadi sebenarnya pengembangan diri itu, tergantung sikap kita ke lingkungan dan bagaimana kita menilai dan memperspektifkan lingkungan di sekitar. iya. Nah,
Jadi permasalahannya itu orang-orang kan kadang bingung ya kayak, "Ah, di Unida ini cuman standarisasinya mahasantri doang," gitu kayak gitu. Boleh dong kasih tips gimana sih biar jadi confident di depan audiens, terutama kepake di acara-acara gitu ya, terutama kemarin habis jadi moderator acara juga kan. Nah ya itu, ini gimana sih, tips lah boleh. Pertama kayak gini, mentalitas itu selalu dibentuk dengan adanya interaksi. Semakin banyak kita berinteraksi dengan orang, itu mentalitas kita terbangun. Pertama kayak gini, apa tadi di interaksi ya, Iya. titik beratnya di interaksi. Semakin banyak ketemu orang, semakin kita banyak belajar. Kadang saya juga dulu kayak gitu, karena memang, saya sering ketemu orang banyak, gaya bicara saya itu kadang waktu SMP, saya ngikut dia, karena itu menurut saya keren. Iya betul. Pas SMA, ganti lagi nih, ketemu orang lain yang bagus juga, ganti-ganti. Nah, tapi justru ketika nanti di akhir-akhir, ketika kita sudah di tahapan maturity, udah mulai dewasa lah, itu kita bisa akumulasi. Oh, yang baik dari dia gimana, apa ya, yang bagus dari dia gimana. Itu kan secara tidak langsung membentuk mentalitas, membentuk personal branding juga. Ini kan saya menitik beratkannya di confidence ya. Wah, confidence kan, lekat dengan yang namanya cara ngomong, Iya betul. cara tampil depan umum kayak gitu. Nah, terus tadi terkait, mahasantri ya, justru menurut saya, orang-orang yang di pondok pesantren itu mempunyai kelebihan tersendiri dalam hal interaksional. Karena itu yang saya dapat di pondok dulu, apalagi di Gontor. Di Gontor itu ketemu ribuan orang, Masya Allah coba. Ketemu ribuan orang, ketemu orang-orang yang berbeda, ketemu orang-orang yang hebat, alhamdulillah atau siapapun itu dari OPPM, dari ustadz, dari wali pasal, itu kan secara tidak langsung hal-hal faktor eksternal yang mengkonstruksi diri kita. Iya betul. Semakin banyak interaksi, semakin banyak kita bertemu orang, semakin banyak kita belajar. Nah, itu justru, kadang kita kan minder ya, merasa inferior gitu, mahasantri lah kita di sini kayak gini. Justru di sini kita mempunyai kelebihan sendiri. Itu yang sebenarnya yang harus dibangun mulai sekarang. Mindset-mindset keterbelakangan seperti itu harusnya sudah mulai dirubah. Maksudnya kayak gini, di mana sih kita bisa ketemu tempat, ya let's say misalkan di luar, ketemu secara intens coba tiap hari, sekamar sama orang timur, sekamar sama orang Sumatera, sekamar sama orang ini, kan secara tidak langsung ada sharing knowledge di sana. Iya betul. Orang timur cerita misalkan dinamika di dia gimana, Iya betul. orang Sumatera cerita dinamika di dia, itu kan setidaknya sharing knowledge. Iya. Terus ada juga misalkan cara ngomongnya atau misalkan yang bagus kayak dia personalnya kayak gimana, itu kan membangun, mengkonstruksi diri kita. Nah, cuman gimana caranya nih yang penting itu, gimana caranya kita sip itu, gimana caranya kita menerima itu, menerima, mengolah kalau ada istilahnya mungkin di dunia kreatif itu ATM, ATM. amati, tiru, modifikasi. ATM. Nah, kayak gitu. Amati, tiru, modifikasi. Nah, saya juga kayak gitu, ketika setiap ketemu orang yang berbeda, wah dia bagus dalam hal ini, itu ambil. Modifikasilah, yang lebih bagusnya kayak gimana. Itu kan secara tidak langsung kayak gitu. Apalagi nih yang titik beratnya itu di mahasantri, yang notabene kita di sini berasrama. Berasrama secara intens kan ketemu, kalau di luarnya misalkan ketemu di kelas udah balik nongkrong misalkan, udah di kosan ya udah sendiri lagi kayak gitu. Iya betul. Kalau di sini, selibur-liburnya aja masih ketemu orang, Iya. kayak gitu kan. Saya tuh dapat cerita dari teman-teman saya di luar karena memang banyak ya teman saya kuliah di luar tuh. Mereka tuh ketika liburan ya udah gabut gitu. Gak mungkin kan orang nongkrong tiap malam, Iya betul lah. capek juga gitu, Kayak capek juga, boros duit juga. boros juga pertama. Terus terkadang ya, nongkrong itu kan dia sesuatu hal yang memang dipaksakan. Iya betul. Dipaksakan dan memang kadang ya kalau nggak main HP atau apapun itu kadang ter-distract lah. Iya. Belum tentu ada poin yang bisa didapat. Tapi ketika kita di sini daily life istilahnya, ketemu berinteraksi sama teman-teman asrama, itu kan alami, nggak dibuat-buat, ya udah berjalan aja kayak gitu. Iya. Diri kita juga nanti akumulasi, nilai-nilai dari orang lain itu bakal secara tidak langsung bakal autopilot, Iya betul benar. ya bakal nerima lah, bakal, "Oh dia bagus, itu ambil." Iya. Kayak gitu. Itu kelebihan dari mahasantri, dari santri menurut saya kayak gitu. Jadi karena kita udah basisnya mahasantri, jadi secara bahasanya tuh kita kayak nongkrong every life, Iya, every time. every Kita bener. nongkrong every time. Kita nggak ada kegiatan kuliah, kita nongkrong. Kita lagi nggak ada kuliah, juga nongkrong gitu. Tapi, di garis bawahi bahwa tadi ya, ambil poin itu. Ya, Jadi setiap itu pas kita kumpul itu pasti kan ada ya distract main game, mungkin atau nggak nonton bareng, Netflix-an lah gitu. iya iya.
Tapi kalau kita mulai atau kita mungkin open minded gitu istilahnya kayak, kita ngerjain tugas bareng yuk," atau enggak mungkin, "Diskusiin ini dong dari dosen ini gimana." Kan secara tidak langsung kita malah buat study club gitu kan. Iya, Ya, bener bener. yang di mana yang di study club-nya itu juga bisa kemungkinan ya, andai kata di prodi HI sendiri mungkin, Iya. eee, yang di satu kamar itu cuman setengah orang dari 20 orang misalnya. Setengahnya lagi itu dari prodi lain. Itu kan secara tidak langsung intens ya. Jadi sharing-nya, knowledge di prodi mereka masing-masing. Iya. Udah tadi, sharing dari daerah berbeda, dari pola pikir yang berbeda, terus ditambah lagi dengan materi-materi atau mungkin pembelajaran yang mereka dapat dari prodi yang berbeda-beda gitu. Itu makanya yang itu harus diungguli bahwa Unida itu bisa unggul karena hal itu. Tapi harus diingat juga bahwasanya perubahan itu bermula dari diri kita sendiri, ya di mana kita memberikan hal positif kepada orang lain dan orang lain itu bisa merasakan hal positif yang kita rasakan. Asik, ya gitu. Mantap tuh. Mantap. Jadi, berharap juga ya kita bisa mendapatkan apalah yang poin yang kita dapat gitu kan, dari orang yang mungkin, "Oh itu keren buat kita," gitu ya. Iya, Kita jadi sebenarnya nge-idol orang itu boleh nggak? Boleh ya? boleh boleh, kalau kita meng-idol seseorang atau kita, apa ya, ngefans seseorang itu boleh. Boleh. Cuman dalam cakupan-cakupan tertentu. Mmm, Dalam cakupan ya dalam kayak misalkan ambil yang baiknya aja, karena tidak ya no one's perfect lah. iya betul. Emang, nggak semua yang kita idolkan itu ya misalkan ada orang yang kita idolkannya itu misalkan dalam looks-nya gitu. Iya betul. Misalkan dia berpenampilannya kece, oh itu jadi inspirasi kita. Iya, Ada orang yang kita idolkan misalkan dalam, cara ngomongnya atau bener. misalkan cara dia belajar itu boleh-boleh saja. Cuman tadi kan ada batasannya ya, ambil yang baiknya, ditambah juga cobalah kita tingkatkan versi kita diri sendiri. Jadi kita punya istilahnya merek sendiri. Merek sendiri. Punya merek sendiri. Jadi kita tuh tidak hanya, apa ya, tidak hanya copy paste, tetapi kita juga ketika sudah dapat dari hal eksternal kita apa ya, olah ulang di dalam diri kita bentuklah brand baru yang lebih wow kayak Ya, bener bener. Jadi untuk pembahasan kini kita harus diingat ya, bahwasanya, Said kan kalau di Indonesia itu kita ciri khasnya Said. Said Fauzi ini bisa mendapatkan apa yang dia dapatkan hingga seperti ini gitu ya. Itu didasari bukan karena keunggulan sendiri, bukan karena orang tua juga tadi, bukan karena lingkungan ya kalian merasa lingkungan Mas Andre itu gini-gini, enggak. Buktinya kita mendapat jawaban langsung. Yang merasakan sudah berapa tahun? 2 tahun ya di sini? eee, iya 3 tahun. Ya 3 tahunan lah ya, 3 tahun hidup di Unida Universitas Darussalam Gontor berbasis pesantren. Bahwasanya, ya itu sharing itu bisa mendapatkan hal positifnya juga. Jadi, gimana hal itu bisa bernilai positif dari perspektif kita sendiri terhadap objek yang kita lihat itu. Jadi, sekian, jadi diingat juga bahwasanya orang berkualitas itu bermula dari bagaimana dia membuat dirinya menjadi kualitas. Dan orang itu tidak berkualitas ketika dia merasa bahwanya mereka itu tidak mampu. Oke? Betul, Jadi kita tutup ya. boleh. Sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya Givari Muhammad Wafid. Dan saya Fauzi Ahmad Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.